Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Ruli dan teman-teman Asdos yang mengampu mata kuliah praktikum penginderaan jauh di kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya pada minggu pertama, yaitu terkait bab pengenalan perangkat lunak dan karakteristik citra satelit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bahtiar Jiwandono Eko Wibowo dengan NIM 24/53953/TK/59483. Oke, pada presentasi kali ini itu saya membagi menjadi tiga bab besar, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah karakteristik citra satelit, dan yang ketiga adalah perangkat lunak pengolahan citra satelit. Bab yang pertama, pendahuluan. Di sini saya akan membahas 4 topik besar, yaitu satelit, citra satelit, band, dan perangkat lunak. Yang pertama, satelit. Satelit bumi merupakan benda angkasa yang mengelilingi bumi yang bekerja atas prinsip gravitasi sehingga membuatnya tetap berada pada lintasan orbit. Satelit bumi itu terbagi menjadi dua, yaitu satelit bumi alami dan buatan. Satelit bumi alami itu adalah satelit bumi yang tercipta oleh alam, yaitu contohnya bulan. Kemudian satelit bumi yang buatan itu adalah satelit bumi yang dibuat oleh manusia untuk tujuan-tujuan atau misi tertentu yang gunanya untuk melakukan analisis serta pengamatan permukaan bumi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah misi satelit. Misi satelit adalah kegiatan-kegiatan di luar angkasa yang digunakan yang bertujuan untuk memperoleh data citra satelit yang nantinya bisa digunakan dalam hal-hal seperti navigasi, komunikasi, pemetaan, dan pemantauan bumi. Misi ini menjadi dasar penerapan di berbagai bidang seperti maritim, pertanian, pertahanan, manajemen bencana, keamanan nasional, serta banyak bidang lainnya. Dengan misi satelit sedemikian rupa, maka eh, misi ini dapat mendukung banyak layanan-layanan modern seperti pengembangan Internet of Things di wilayah-wilayah terpencil. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah citra satelit. Citra satelit merupakan gambar permukaan bumi yang diambil melalui satelit bumi. Citra satelit bumi ini disusun dari data-data spektral yang dikumpulkan oleh sensor yang dibawa oleh satelit untuk tujuan khusus. Citra-citra ini mencakup area di seluruh bagian permukaan bumi yang tersedia untuk keperluan penelitian maupun pemantauan permukaan bumi. Kemudian band. Band ini merupakan bagian dari citra satelit. Band citra satelit adalah rentang spesifik spektrum elektromagnetik yang direkam oleh sensor satelit penginderaan jauh. Satelit merekam beberapa band sekaligus untuk menangkap karakteristik objek di permukaan bumi seperti vegetasi, air, ataupun pemukiman secara mendetail. Kemudian perangkat lunak pengolahan citra satelit. Perangkat lunak untuk pengolahan citra satelit merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan data citra sehingga data citra dapat digunakan untuk analisis maupun pengamatan terhadap permukaan bumi. Perangkat lunak yang bisa digunakan dalam hal ini antara lain seperti multispec, Idrisi, Envy, serta perangkat lunak lainnya yang mendukung pengolahan citra satelit. Kemudian kita masuk ke bab yang kedua, yaitu kita akan membahas karakteristik citra satelit di berbagai misi-misi satelit. Yang pertama misi Landsat 7. Jumlah band pada misi ini itu berjumlah 8. Band yang pertama itu adalah biru, spektrum biru. Band yang kedua adalah spektrum hijau. Band yang ketiga itu merah. Band yang keempat adalah inframerah dekat. Band yang kelima adalah inframerah yang pertama, SW. Band yang keenam adalah gelombang panjang inframerah. Band yang ketujuh adalah gelombang inframerah SW yang kedua. Dan band yang kedelapan adalah pankromatik.
Kemudian parameter orbit dari misi ini yaitu satelit dengan nama Landsat 7 yang mengorbit pada ketinggian 705 km di atas permukaan bumi dengan inklinasi 98,2 derajat dengan tipe orbit sun sinkronus dengan periode orbit 99 menit, revisi time 16 hari, dan waktu lintas ekuatornya sekitar jam 10 sampai 10 lebih 15 pagi waktu lokal. Misi utama dari Landsat 7 ini adalah menyediakan data pengamatan permukaan bumi secara berkelanjutan untuk memantau perubahan tutupan lahan, kondisi lingkungan, serta mendukung pengelolaan sumber daya alam dan studi perubahan global. Kemudian kita masuk ke misi yang kedua yaitu Landsat 8. Landsat 8 ini memiliki jumlah band sebanyak 11. Dengan band yang pertama adalah spektrum kostal, band yang kedua adalah biru, band yang ketiga adalah hijau, band yang keempat itu merah, band yang kelima adalah inframerah dekat, band yang keenam itu gelombang pendek inframerah pertama, band yang ketujuh itu gelombang pendek inframerah 2, dan band yang kedelapan itu adalah pankromatik. Band yang ke-9 itu cirrus. Band yang ke-10 itu inframerah panjang yang pertama. Dan band yang terakhir, yang ke-11, ini maaf typo, yaitu gelombang panjang inframerah yang kedua. Kemudian parameter orbit dari misi ini yaitu terbang dengan ketinggian 700 atau mengorbit dengan ketinggian 705 km di atas permukaan bumi dengan inklinasi 98,2 derajat, tipe orbitnya sun sinkronus, periode orbitnya 99 menit, revisi time-nya 16 hari. Kemudian waktu lintas ekuatornya itu sekitar jam 10 pagi kurang lebih 15 menit dari jam 10 pagi. Kemudian jumlah akuisisi datanya yaitu kurang lebih 740 SIN per hari. Misi utama dari misi ini adalah untuk melakukan pemantauan permukaan bumi secara berkelanjutan untuk mendukung analisis perubahan lahan, vegetasi, sumber daya air, dan lingkungan global serta menyediakan data observasi yang konsisten dan terbuka bagi penelitian dan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian kita masuk ke misi yang ketiga yaitu misi SPOT. Di sini saya menggunakan misi SPOT yang keenam. Jumlah band pada misi ini itu terdiri dari 4 band. Band yang pertama itu spektrum warna biru, yang kedua itu untuk warna hijau, dan yang ketiga untuk warna merah. Kemudian yang keempat itu inframerah dekat, dan band yang kelima itu pankromatik. Ini maaf ya, kayaknya ini ada 5 band, maaf, ini salah ketik sepertinya. Kemudian parameter orbit dari misi ini yaitu terbang atau mengorbit pada ketinggian 830 km di atas permukaan bumi. Kemudian dengan inklinasi 98,2 derajat, tipe orbitnya sun sinkronus, dengan waktu lintas ekuatornya itu sekitar jam 10 lebih 30 AM atau 10.30 pagi. Misi utama dari spot ini yaitu untuk mengambil data citra satelit dengan area yang sangat luas dengan waktu yang efisien. Misi ini dapat menjadi pilihan ideal untuk pemantauan dan kartografi yang dapat diaplikasikan pada model permukaan bumi, pengawasan maritim, pengawasan pertanian, serta pemetaan nasional. Kemudian kita masuk ke misi yang keempat, yaitu misi Sentinel. Saya mengambil contoh Sentinel 5, yaitu dengan jumlah band sebanyak 8. Band yang pertama itu ultraviolet, yang kedua juga ultraviolet, yang ketiga itu ultraviolet IS, dan yang keempat juga ultraviolet IS. Band yang kelima adalah near atau gelombang inframerah dekat. Band yang keenam itu thermal, band yang ketujuh itu SWIR atau SW inframerah, dan yang kedelapan juga SW inframerah yang kedua.
Parameter orbit dari Sentinel-5 ini yaitu mengorbit pada ketinggian 824 km di atas permukaan bumi dengan inklinasi 98,7 derajat, tipe orbitnya Sun Synchronous, periode orbitnya 99 menit, revisi time-nya 16 hari. Waktu lintas ekuatornya itu sekitar jam 13 siang dan jumlah orbit perharinya yaitu sebanyak 14 orbit per hari. Kemudian misi utama dari Sentinel ini dirancang untuk berbagai macam keperluan pengamatan serta analisis. Misi ini dapat mencakup pengamatan pada banyak bidang seperti pengamatan siang dan malam, pengamatan cuaca, perencanaan pertahanan, pemantauan laut, dan terutama Sentinel-5P untuk pemantauan atmosfer bumi. Sebentar. Kemudian misi yang kelima itu misi ALOS. Misi ALOS itu menggunakan sebanyak 4 band. Band yang pertama adalah biru, band yang kedua adalah hijau, band yang ketiga merah, dan band yang keempat adalah inframerah dekat. Penggunaan parameter orbit pada misi ini yaitu mengorbit dengan ketinggian 613 km di atas permukaan bumi dengan inklinasi 98,2 derajat dengan tipe orbitnya Sun Synchronous dan periode orbitnya 98,5 menit dengan revisi time-nya 16 hari. Waktu lintas ekuatornya itu jam 10 lebih 30 siang waktu lokal. Kemudian misi utama dari misi ini yaitu dibagi menjadi dua misi besar, yaitu misi untuk pemantauan dan pemetaan laut. Kemudian yang kedua itu untuk pemantauan dan pengamatan daratan. Secara garis besar, tujuan utama misi ALOS adalah untuk berkontribusi pada produksi dan pembaruan peta topografi, infrastruktur berkelanjutan, pemantauan bencana, pengamatan SDA, serta pengembangan teknologi pengamatan bumi untuk masa depan. Kemudian kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang pengenalan perangkat lunak software atau software pengolahan citra satelit. Di sini saya hanya menggunakan dua software, yaitu Multispec dan Envy. Yang pertama Multispec. Multispec adalah perangkat lunak sistem pemrosesan data untuk menganalisis secara interaktif data citra satelit multispektral yang dihasilkan oleh satelit bumi. Tujuan perangkat lunak ini adalah sebagai alat bantu untuk mengekspor hasil penelitian dan merancang metode analisis yang baik terhadap data citra multispektral yang dihasilkan oleh satelit. Cara untuk mengimpor data citra pada multispec itu sebagai berikut. Yang pertama-tama, jelas kita harus menginstal softwarenya terlebih dahulu melalui website multispec-nya langsung. Setelah itu kita membuka aplikasinya, kemudian kita masuk ke menu file, kemudian kita klik open image, kemudian kita memilih file-file atau foto-foto citra satelit sesuai dengan band yang kita butuhkan. Kemudian kita mengatur spek display, atur spek histogram, dan yang terakhir adalah muncullah hasil dari kombinasi band dari foto-foto yang kita pilih. Seperti ini. Jadi di software multispec itu kita hasil outputnya itu langsung dikombinasikan dengan band yang kita pilih sesuai dengan foto yang kita pilih. Nah, pada kombinasi hasil import saya kali ini saya menggunakan band 2, 3, dan 4 dan menghasilkan gambar sebagai berikut. Oke. Kemudian kita akan membahas software yang kedua yaitu Envy. Envy adalah perangkat lunak pengolahan dan analisis citra satelit.
Perangkat lunak ini digunakan oleh analis citra satelit, profesional JIS, ilmuwan, dan berbagai profesi lainnya yang berhubungan dengan data citra untuk keperluan pengambilan keputusan serta analisis data citra satelit. Kemudian cara untuk mengimport data citra, yang pertama-tama jelas kita menginstal dulu softwarenya melalui link yang sudah disediakan oleh kakak Asdos. Setelah itu kita membuka aplikasi Envy, kemudian kita masuk memilih menu file, kemudian kita klik pilihan open image, kemudian kita memilih foto-foto yang akan kita gunakan. Berbeda dengan multispek tadi, di sini kita bisa memilih seluruh foto yang akan kita gunakan tanpa memperdulikan band-band yang tersedia pada atau terikat pada foto-foto tersebut. Karena pada software Envy itu kita bisa mengombinasikan band dengan pilihan-pilihan tertentu di dalam softwarenya langsung. Kemudian setelah kita memilih seluruh foto yang kita butuhkan, kita klik open, kemudian akan muncul eh, hasil importnya berupa foto grayscale citra satelit. Nah, kemudian dari situ kita bisa memilih kombinasi band yang akan kita gunakan sesuai dengan keperluan kita. Kurang lebih seperti ini hasil dari import datanya. Ini yang sebelah kiri ini adalah hasil dari import data mentahnya, alias belum saya kombinasikan dengan band. Ini masih berupa grayscale atau hitam putih. Kemudian saya masuk ke data manager. Itu di sebelah kiri atas ada kayak gambar papan papan kertas gitu. Itu kita klik data manajernya. Kemudian kita memilih kombinasi band di seluruh foto yang ada. Kita bisa bebas memilih di sini. Nah, saya memilih kombinasi band 2 dan 3 dan kalau nggak salah satu juga. Nah, kemudian kita load data setelah memilih band. Setelah load data, maka akan dihasilkan foto atau gambar citra satelit yang telah kita kombinasikan dengan band yang kita pilih sebagai berikut yang sebelah kanan. Oke. Baik, mungkin sekian presentasi yang saya atau materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.